Reformasi birokrasi merupakan upaya atau langkah strategis pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menjadi lebih baik. Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara sebagai salah satu unsur pelaksana pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, telah melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap dalam 3 periode, sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Minerba dilakukan dalam 8 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Ditjen Minerba sepanjang tahun 2020 di tiap area perubahan. Area pertama, manajemen perubahan. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, dan untuk mengimplementasikan budaya kerja sesuai nilai-nilai budaya Kementerian ESDM yang jujur, profesional, melayani, inovatif dan berarti, maka Ditjen Minerba telah melakukan banyak perubahan, antara lain, pembentukan agen perubahan yaitu Change Agent dan Change Leader, yang ditetapkan melalui keputusan Dirjen Minerba. Ditjen Minerba telah mengadakan kegiatan pelatihan Change Agent Development Program bagi para agen perubahan di Rumah Perubahan pada tanggal 13 sampai dengan 14 Februari 2020. Sejak tahun 2019, Ditjen Minerba telah mengadakan Value Competition yang mengambil tema implementasi budaya KESDM. Dalam kompetisi ini, masing-masing subdirektorat melakukan program inovasi percepatan bisnis proses yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat atau stakeholder. Untuk tahun 2020, tema yang dipilih yaitu Minerba Melayani. Pada acara final Value Competition yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020, telah menghasilkan 5 proyek pelayanan terbaik, yaitu aplikasi Mindpedia, aplikasi Smart Evira, aplikasi E-Recon, penyelesaian permasalahan kegiatan eksplorasi, dan aplikasi SIPO. Area kedua, deregulasi kebijakan. Ditjen Minerba telah melakukan terobosan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan subsektor mineral dan batu bara, antara lain, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan minerba. Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral logam dan batu bara. RUU Minerba telah disetujui pada rapat kerja Komisi 7 DPR RI tanggal 12 Mei 2020, dan telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Area ketiga, penataan organisasi. Dalam rangka tercapainya organisasi Ditjen Minerba yang tepat fungsi dan tepat ukuran, Ditjen Minerba telah melakukan evaluasi organisasi secara internal dan mandiri, sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018, tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Dari hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai evaluasi mandiri Ditjen Minerba adalah sebesar 80,36, yang mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Ditjen Minerba telah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan atau transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional, ditandai dengan pelantikan pada tanggal 14 Desember 2020. Area keempat, penataan tata laksana. Pada area tata laksana, ada beberapa terobosan yang telah dilakukan oleh Ditjen Minerba, antara lain, Ditjen Minerba pada tahun 2018, telah menyusun peta proses bisnis yang ditetapkan melalui keputusan Dirjen Minerba. Penyusunan standar operasional prosedur online Ditjen Minerba, yaitu terdiri dari 275 SOP. Area kelima, penataan sumber daya manusia aparatur. Upaya yang telah dilakukan Ditjen Minerba dalam melakukan pengembangan kompetensi, antara lain, melakukan asesmen terhadap seluruh pegawai Ditjen Minerba. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil asesmen dan pengelolaan kinerja pegawai. Melakukan pengembangan kompetensi pegawai Ditjen Minerba di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2020, Ditjen Minerba bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi KESDM, telah membangun sebuah aplikasi untuk penilaian angka kredit, yakni aplikasi Edupak Inspektur Tambang, sehingga pengusulan dan penilaian dapat dilakukan secara online. Pembinaan disiplin pegawai dilakukan melalui sosialisasi peraturan terkait dengan disiplin PNS, termasuk penerapan disiplin pegawai dalam menerapkan protokol COVID-19. Melakukan proses terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS. Pembinaan jabatan fungsional Inspektur Tambang sebagai ASN pusat yang ditempatkan di 32 provinsi di seluruh Indonesia, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain, penyusunan petunjuk teknis jabatan fungsional Inspektur Tambang, penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional Inspektur Tambang, penyesuaian kelas jabatan dan tunjangan jabatan fungsional Inspektur Tambang, bimbingan teknis peningkatan kompetensi Inspektur Tambang. Area ke-6, penguatan akuntabilitas. Dalam rangka penguatan akuntabilitas, telah dilakukan penyusunan perjanjian kinerja eselon 1 dan 2. Selain itu telah dilakukan pembahasan penyusunan rencana strategis Ditjen Minerba tahun 2020-2024, berserta dengan indikator kinerja unit. Pada pengelolaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja, Ditjen Minerba menggunakan sistem pelaporan berbasis online, diantaranya e-Monef, e-Kinerja, dan Smart, serta pengadaan melalui e-Procurement. Area ke-7, penguatan pengawasan. Ditjen Minerba terus melakukan perbaikan sistem penguatan pengawasan secara berkala, diantaranya SPIP, Risk Register, pelayanan berbasis online untuk mengurangi tatap muka, dan pembangunan sistem e-gratifikasi. Ditjen Minerba terus berkomitmen untuk menjunjung integritas dalam pelayanan melalui pembangunan zona integritas, dan telah mengusulkan 4 unit pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Unit-unit tersebut adalah Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Pada tanggal 21 Desember 2020, 4 unit tersebut telah menerima apresiasi dari Kementerian Pan-RB, yaitu penganugerahan zona integritas, dengan predikat, wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Area ke-8, peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan melalui perbaikan dan inovasi pada sistem pelayanan online Minerba, diantaranya, MOMS, MODI, MOMI, EPNBP, MVP, Miners, dan perizinan online. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia berdampak besar bagi pemerintahan, termasuk pelayanan publik. Selama pandemi COVID-19, Ditjen Minerba meluncurkan hotline layanan khusus, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi maupun perizinan di lingkungan Ditjen Minerba. Seluruh akses persuratan dilakukan secara elektronik, dan tidak lagi menerima berkas dokumen fisik. Ditjen Minerba selalu menerapkan protokol kesehatan, dengan adaptasi kebiasaan baru pada kegiatan perkantoran. Ditjen Minerba telah menetapkan 5 program percepatan, atau quick win pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Minerba, yaitu 1. PNS profesional, yang jujur, melayani, inovatif, dan berarti. 2. Bersih dari korupsi. 3. Digitalisasi layanan, di mana semua layanan berbasis online. 4. Peningkatan PNBP sebesar 31,41 triliun. Dan 5. Transformasi budaya organisasi yang kompetitif, fair, transparan, dan gesit. Akhir kata, rahasia perubahan adalah memusatkan semua energi Anda, bukan untuk melawan yang lama, tetapi untuk membangun yang baru.